Di manakah Yesus pada umur 13 sampai 29 tahun? Bahwa benar Yesus pernah pergi ke India dan Tibet dan lain-lain. Yesus itu nggak kemana-mana. Ya. Dia masih tetap. Shalom Sobat Kasih di dalam Tuhan. Shalom. Kami dari Gerakan Pelayanan Konsili. Hari ini sangat luar biasa buat kami, dan semoga buat saudara-saudara yang lagi menonton juga dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan sehat, karena kekuatan dan kesehatan semuanya berasal daripada Tuhan. Dan puji Tuhan, saat ini kami akan berbincang-bincang santai lewat seputaran virtu atau seputaran firman Tuhan. Dan di depan saya telah hadir kedua hamba Tuhan yang luar biasa. Ada Bapak Iver, anak ada juga saudara Alex, atau boleh orang panggil Bro Alex. Dan puji Tuhan, yang menjadi topik kita pada hari ini, di manakah Yesus pada umur 13 sampai 29 tahun? Nah, kebetulan di dalam Alkitab atau di dalam firman Tuhan tidak mencatat secara jelas bahwa di manakah Yesus pada umur 13 sampai 29 tahun. Dan pada saat ini kami Sobat GPC, kita akan membahas topik di manakah Yesus pada waktu umur 13 sampai 29 tahun. Langsung saja buat Bapak Iver. Atau siapa yang lebih dulu? Yang bertanya dulu. Oke, Bro Alex. Ya, terima kasih atas kesempatan. Ya. Dan terima kasih juga Bapak Evanis yang sudah memberi saya kesempatan terlebih dahulu untuk menjelaskan beberapa hal. Nah, sebenarnya pertanyaan ini sudah banyak dikemukakan atau ditanyakan, ya, baik di kalangan Kristen sendiri, ya, di kalangan jemaat, namun juga ada di kalangan saudara-saudara kita, ya, yang berbeda agama dengan kita, ya. Di manakah Yesus ketika waktu berumur 13 sampai 29 tahun, karena Alkitab mencatat di situ, ya, dia hadir, ya, ketika dia masih bayi, ya, ketika kelahiran Yesus itu diceritakan, dan selanjutnya itu ketika ia genap 8 hari, dan selanjutnya ketika dia memasuki usia yang ke-12 tahun. 12 tahun. Nah, dari situ dia langsung diceritakan ketika memasuki usia yang ke-30 tahun. Ya. Jadi banyak orang bertanya, kemana Yesus saat itu? Ya. Sebenarnya kalau saya mau jawab, ya, kemana Yesus, ya, ketika dia berumur 13 tahun sampai ke 29 tahun, ya, semua saya mau katakan Yesus itu nggak kemana-mana, ya. Dia masih tetap di Nazaret bersama dengan orang tuanya, ya. Coba kita buka dalam kitab Lukas, bisa bantu saya. Dalam kitab Lukas pasal 2, ya. Ya, ketika ayat 51 sampai 52. Ya. Saya hanya akan baca dari ayat yang ke-51. Apa yang dikatakan di situ? Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ya. Jadi di sini Yesus hidup bersama asuhan mereka. Asuhan siapa? Yang pasti orang tuanya, ya, yang ada di dunia, yaitu Maria dan Yusuf. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa Yesus sebenarnya nggak kemana-mana, ya. Namun kalau kita mau memahami kemana Yesus, apa yang dilakukan Yesus, ya, ketika usia yang ke-13 tahun sampai yang ke-29 tahun, ya, kita harus memandang dari pandangan perspektifnya Yahudi, ya, supaya kita bisa mengetahui, ya, kita harus melihat sejarahnya Yahudi sebenarnya. Ya, apa yang dilakukan Yesus. Jadi ketika kita melihat itu akan sangat jelas, ya. Dan kenapa dia hanya dicatat ketika dia memasuki usia yang ke-30 tahun. Cuma kalau kita ikut, ya, dari pandangan perspektifnya Yahudi, ya, bahwa seorang laki-laki, ya, hanya bisa mengajar, ya,
atau dia bisa tampil di depan umum itu ketika dia berusia 30 tahun, ya. Karena dirasa bahwa dia sudah matang secara mental, ya, bahkan kerohaniannya, Ya. ya. Nah, sehingga dia dikisahkan ketika dia 12 tahun langsung loncat ke 30 tahun. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya. Ya, sebenarnya dia ada kalau kita ikut dari sejarahnya Yahudi, ya, Yesus itu dia menempuh dunia pendidikan. Ya, kita tahu bersama bahwa di dalam kitab Keluaran, ya, kalau nggak salah, di mana pendidikan pertama itu ada kepada orang tuanya, ya, dikatakan ajarkanlah mereka berulang-ulang, ya. Nah, ini bagaimana sebenarnya ada beberapa fase, nanti mungkin Bapak Evangelis yang akan melanjutkan itu, tapi saya hanya mau menambahkan garis-garis besarnya saja, ya. Nah, jadi ketika dia memasuki usia 12 tahun di Yerusalem, untuk apa? Semua ada hal-hal yang penting, ya. Di mana seorang anak ketika memasuki usia yang 12 tahun sebenarnya dia memasuki masa di mana seorang laki-laki, ya, menerima yang namanya Torah atau Taurat, ya, sudah mau lebih jenjang mendalami, harus bisa memahami apa itu Taurat, ya. Jadi ketika masuki usia ke-13 tahun, ya, dia mengikuti proses sekolah seperti anak-anak Yahudi pada umumnya. Seperti itu, ya. Bahkan dikatakan dia selanjutnya memasuki sekolah keimaman. Jadi dia itu tidak kemana-mana, ya, jadi dia menempuh pendidikan sampai umur yang ke-30 tahun. Dan dia memulai pelayanan tentu dimulai dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Seperti itu, ya. Mungkin itu dulu yang saya mau jelaskan. Sebenarnya adalah bukti-buktinya. Tapi mungkin Bapak Evangelis dulu yang akan menjelaskan karena dia ada fase-fasenya seperti itu. Oke. Langsung saja buat Bapak Evangelis Iver. Ya, saya hanya sekedar menambahkan apa yang tadi Brother Alex bilang tentang perjalanan Yesus, ya. Perjalanan Yesus ini memang paling mau dibilang senang untuk dibahas. Kenapa? Karena tokoh ini menjadi tokoh sentral. Orang-orang banyak membahas tentang pribadi ini, mulai dari ketuhanannya dia, kealahannya Kristus, banyak. Dan ini masuk pada titik di mana orang mulai mempertanyakan tentang pribadi Yesus. Pertama, kelahiran dicatat, ya, sampai di situ hilang ulang. Nanti ulang muncul di saat 12 tahun, ditemukan di mana? Di bait Allah. Ditemukan di bait Allah. Setelah itu hilang. Nanti muncul ulang 30 tahun. Nah, ini penting bagi teman-teman, rekan-rekan sekalian untuk bisa memahami, ya. Jangan sampai kita terjebak pada pemahaman, pada pandangan-pandangan yang menyeret kita pada satu situasi bahwa kita mengiyakan apa yang dikatakan oleh agama-agama lain tentang Yesus sempat ke Tibet, Yesus sempat ke Nepal. Di mana? Itu kalau kita boleh lihat dalam buku karya Elizabeth Clara menulis tentang kisah Nicholas Notovitz yang sempat yakin bahwa benar Yesus pernah pergi ke India dan Tibet dan lain-lain untuk belajar agama Hindu. Ini kan keliru. Bagi saya secara iman Kristen saya kok bisa Yesus mau belajar tentang agama Hindu? Ini kan enggak. Nah, bertolak. Tidak mendasar. Nah, betul apa yang saudara dalam punya Brother Alex bilang, tidak mendasar. Pernyataan-pernyataan seperti ini tidak punya dalil kuat, tidak punya dasar yang kuat. Dan saya lebih setuju dengan apa yang tadi Brother Alex bilang, bahwa memang Lukas 2 ayat 51 dia sampai 52 di situ dia bilang dia bertumbuh bersama-sama seperti anak-anak yang lain, seperti anak saya Aisel, dia bertumbuh. Jadi sebagaimana saya melakukan itu, maka itu pun yang dia lakukan. Nah,
Yesus dia melakukan apa yang menjadi pekerjaannya Bapaknya. Bahkan ada ayat-ayat yang mendukung bahwa ketika Yusuf mati, dia meneruskan pekerjaannya Yesus. Dan teman-teman yang terkasih, bahwa perlu kita garis bawahi bahwa Yesus bukan cuma sekedar dibilang tukang kayu, tapi dia ahli dalam kayu. Dia ahli dalam kayu. Artinya apa? Dia memang paham tentang kayu. Nah, dia belajar dari mana? Kalau bukan dia belajar dari bapaknya, ya kan? Nah, bertolak dari apa yang tadi saudara brother Alex bilang kan, fase. Nah, penting juga karena saya setuju dan sepakat memang untuk Yahudi dia punya tradisi yang unik. Orang-orang Yahudi itu begitu radikal, begitu tajam dengan doktrinnya orang, dengan pemahamannya orang, karena dari sejak kecil sudah mulai diperdengarkan Taurat, bahkan diperdengarkan syahadatnya orang, Shema Israel. Ada beberapa hal yang memang mulai ditanamkan sejak masih dalam bayi, masih dalam kandungan, masih cabang bayi, sudah mulai diperdengarkan. Nah, nanti sampai dia umur berapa sekian tahun baru dia mulai buat dia bisa membaca Taurat dulu. Buat dia bisa membaca, baru sampai kalau dia sudah bisa membaca, dia harus bisa menghafal, dia harus bisa melakukan. Nah, fase ini yang Yesus lewati. Jadi kembali lagi ke tadi pembahasan tentang Yesus di mana, ya tetap kembali lagi, Yesusnya tidak ada di India, Yesusnya tidak ada di Tibet, tidak ada di Nepal, dimanapun. Dia stay dengan orang tua. Dia tetap tunggu waktu, karena dia bilang dia lagi menunggu waktu Bapa. Ya. Dia sendiri kan bilang, waktu murid-murid meminta Yesus untuk melakukan saja mujizat, dia bilang, dia waktu Ibu Yesus meminta untuk dia melakukan mujizat. Waktu Ibu Yesus, waktu kalau tidak salah pernikahan di Kana, dia bilang apa? Waktuku belum tiba. Artinya tetap ada waktu Bapa, dan dia tahu kapan harus dia meninggalkan orang tua biologisnya dia, yaitu mama. Kalaupun Yusuf kita tahu bersama bahwa bukan ayah biologis, tetapi di mana Tuhan pakai ini Yusuf untuk bisa mempertahankan tentang bagaimana supaya Maria ini tetap diakui. Tapi bagi saya bahwa Yesus tetap ada. Amin. Dia tidak kemana-mana, dia tidak belajar bahasa Sanskerta, dia tidak belajar ajaran agama Hindu atau Buddha, tidak. Dia ada dengan Yusuf dan Maria. Dia anak si tukang kayu. Alkitab jelas tadi dikatakan Lukas berapa? 2 ayat 51 52. Coba baca dari 52. Iya. 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, di sini saya juga mau tambahkan sebenarnya ada beberapa fase ya yang mencatat bagaimana tentang Yesus ya. Di sini ya, dari catatan kehidupan Yesus yang menurut Injil ya, kita bisa melihat 3 klasifikasi ya, 3 klasifikasi usia saja ya. Yang pertama yaitu bagaimana Yesus ketika masih bayi ya, atau disebut yalet. Dan yang kedua yaitu usia disapi atau gemul ya, di mana itu ketika ia diserahkan ya di bait Allah ya, itu pun di hadapan Simeon dan Hana ya, para imam ya. Dan yang ketiga ketika dia memasuki masa remaja ya, itu ketika dia berusia 12 tahun, yaitu yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu Yesus berada di Yerusalem ya, di situ. Nah, seperti yang saya sudah katakan bahwa Yesus ini menempuh dunia pendidikan ya, bahkan dia juga melanjutkan sekolah keimaman ya, ataupun sekolah ahli Taurat ya. Nah, lantas apakah ada bukti
yang mengonfirmasikan bahwa kejadian ini benar. Benar ada. Ya, tentu memang ada. Nah, di mana itu? Ya, saya membaginya ada 3 fakta. Ya, fakta yang pertama bahwa memang benar bahwa pendidikan Yahudi itu, ya, pendidikan imam Yahudi itu adalah 10 tahun. Ya, di mana dia dimulai dari usia 20 sampai 30 tahun. Seperti itu, ya. Nah, itu fakta yang pertama, ya. Baru selanjutnya yaitu fakta yang kedua, ya, di mana para alumni atau lulusan imam biasanya dipanggil seorang rabi atau orang yang dikenal guru, ya. Nah, di mana sebutan ini sebenarnya menunjuk kepada suatu jabatan, ya. Karena apa? Tidak semua orang ya boleh dipanggil rabi atau guru, ya, kecuali mereka yang menempuh pendidikan teologi keimaman, ya, di sekolah-sekolah imam tersebut, ya. Dan gelar ini diucapkan oleh khalayak Yahudi, ya, pada masa itu, ya, karena mereka tahu juga bagaimana Yesus, ya, pernah mengecap dunia pendidikan, ya. Itu juga bukan hanya dari kedua belas muridnya, ya, tapi masyarakat pada saat itu juga menyebut Yesus rabi, seperti itu. Yang berikut, bagaimana seorang ahli-ahli Taurat, ya, dan para Farisi pun sangat segan dengan Yesus. Ini juga salah satu bukti, ya. Bahkan beberapa ayat juga mereka memanggil Yesus dengan sebutan rabi, ya. Karena memang mereka tahu bagaimana latar belakang pendidikan Yesus, ya. Dalam Yohanes 8, ya, ayat 3 sampai 4, ya, maka ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan kepada yang kedapatan berbuat zina. Mereka mendapatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ya, jadi ada ungkapan rabi di situ, ya. Yang selanjutnya yaitu ketika Yesus mengajar di bait suci, ya. Tentu untuk mengajar di bait suci tidak semua, ya, evangelis mendapat akses, ya, kecuali jelas-jelas dia mendapat Hanya ya orang-orang tertentu, ya, atau seorang rabi, guru, ya. Nah, konfirmasi ayatnya di mana? Coba kita lihat di Yohanes, ya, Yohanes pasal 8, mungkin host boleh membuka Yohanes pasal 8 ayat 2. Yohanes pasal 8 ayat 2, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Pagi-pagi benar, ya, dikatakan pagi-pagi benar, ya. Ia sudah, ya, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ya, jadi seluruh rakyat datang kepadanya, ya. Ia duduk mengajar mereka, ya. Tentu kalau orang yang tidak berpendidikan bagaimana dia mengajar, kan? Nah, inilah hal-hal yang mengonfirmasi bahwa Yesus memang benar-benar dia mengikuti atau dia menempuh dunia pendidikan. Ya. Dan bahkan ini fakta-fakta yang kita temukan, ya, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berumur 13 sampai dengan yang ke 29 tahun. Ya. Jadi Yesus itu nggak kemana-mana, ya, kalau seperti yang Pak Iver bacakan, ya, di mana ada yang berpandangan dia pergi ke India, Tibet, ya, itu merupakan hal-hal yang tidak berdasar. Ya, tidak ada dasar yang bisa diambil, karena dengan ayat tadi sudah sangat jelas bahwa Yesus berada di Nazaret bersama dengan orang tuanya. Ya, bahkan dari tahapan-tahapan ini pun, ya, dari latar belakang ini, ya, jelas bahwa spekulasi, ya, tentang atau mengenai 18 tahun kehidupan Yesus yang hilang sebenarnya terbantahkan. Ya, sebenarnya tidak ada yang hilang, kok. Ya, ketika kita juga mengetahui dari segi historisnya, dari segi sejarahnya,
Seperti itu. Makanya saya mau katakan bahwa ketika kita memahami Alkitab, ya, kita juga harus mengetahui, ya, maksud dari penulisan Alkitab itu sendiri, ya, konteks penulisan. Makanya kita harus melihat ketika kita melihat konteksnya, ya, dan kita melihat latar belakangnya, ya, apalagi kalau kita bersekolah teologi, ya, tentu ada cara-cara kita untuk menafsir, Ya. ya, tentu dengan itu kita menjadi lebih akurat, ya, artinya kita melihat latar belakang, ya, konteksnya pada saat itu sehingga kita bisa mengetahui, ya, Jadi seperti itu. mau tambahkan lagi, coba baca di Yohanes 21 ayat 25. Yohanes 21. Ayat 25. Ya. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat Ya, semua kitab yang harus ditulis itu. ini firman yang ngomong, bukan saya atau bukan Bro Alex atau mungkin bukan Bro Lemon yang ngomong. Ini firman Tuhan. Yohanes 21 ayat 25 dia bilang apa? Kalau semua mau dituliskan, yang tidak mau muat di dunia. Ya, betul. Tentang apa yang Yesus mau buat. Oh, Yesus jangankan itu. Maria dalam kandungan kan cuma dicatat Maria perjalanan ketika mau semua dekat lahir. Tapi bagaimana dengan kalau Aisyah Abigail anak saya? Dapat tahu 1 bulan, DP reaksi bagaimana? Kan ya diceritakan. Ya. 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan, sampai semua dekat lahir. Kan hanya diceritakan bagaimana Yesus mau lahir. Ya, nah sebenarnya ini alasan-alasannya kenapa diceritakan, ya. Kalau saya mau katakan ini adalah masa-masa yang penting, ya. Yang pertama ketika kelahiran, kenapa harus diceritakan? Karena bagian dari nubuatan. Ya. Kenapa? Terus ketika dia diciptakan kembali ketika usia 8, apa diceritakan? Karena kalau kita lihat, ya, itu ketika Yesus disunat, ya, bahkan diberi nama. Dan kenapa dia kembali dimunculkan ketika 12 tahun? Ini hal-hal yang penting sebenarnya kalau menurut penulis, ya. Karena pada saat itu seorang laki-laki Yahudi menerima Torah. Seperti itu. Ditambah lagi kan teman-teman perlu kita ketahui bahwa kalau Yusuf Maria ini merupakan orang-orang Yahudi yang taat. Tapi saya mau katakan bahwa seperti ini. Ini juga bagian pandangan dari kami. Ya, mungkin juga kalau ada yang bisa menambahkan, ya, artinya kita saling memberi masukan, ya. Nah, tujuannya kenapa kami membahas ini sebenarnya salah satunya yaitu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh anggota jemaat, ya, masyarakat, ya, terutama di kaum kita, ya, sehingga kita lebih memahami lagi, ya, karena kita tahu bersama banyak juga, ya, polemikus, ya, di mana mereka mencoba mencari kesalahan, ya, atau ada yang kosong, ya, mereka mencari untuk memutarbalikkan fakta, untuk menyerang, ya, dan itu juga bisa mengganggu iman kita ketika kita tidak mengetahui fakta-fakta sejarahnya, ya, ketika kita tidak mengetahui tentang firman secara mendalam. Dan saya rasa inilah tugas-tugas seperti kita, ya, yang dikatakanlah paham sedikit lah, ya, karena banyak juga apologet yang luar biasa, ya, kita tahu bersama, ya. Jadi artinya kita saling mengisi, ya, saling mengisi kekosongan, ya, bukan saling mengadu argumen. Karena kalau saya rasa kalau kita saling mengadu argumen, kita memiliki argumennya masing-masing, ya, kita memiliki pembenarannya masing-masing. Tapi bagaimana kita saling memberi masukan supaya kita semakin kaya? Kayanya dalam hal apa? Dalam hal firman Tuhan. Sehingga kita lebih memahami apa maksud Tuhan. Kalau saya pakai kata salah satu gembala, ya, dia katakan supaya kita bisa memahami atau kita bisa tahu isi hatinya Tuhan. Oke. Puji Tuhan, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai di manakah Yesus pada umur 13 sampai
29 tahun. Jadi buat saudara-saudara atau sobat-sobat yang masih belum memahami atau masih belum mengerti, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini, atau boleh berkunjung dalam akun Facebook kami, juga ada Instagram, atau di dalam YouTube langsung boleh. Ya, jadi sampai situ ya saudara-saudara yang berkati Tuhan. Sampai berjumpa di siaran kita selanjutnya di GPC Berbincang Santai. Oke, jadi menutup perjumpaan kita, satu pesan firman: jika saudara ingin mencari kebenaran, bacalah firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Sampai bertemu, Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Halo.